hal ajaib di dunia ini ya. Kita nggak pernah merencanakan bakal ketemu siapa dan bagaimana ke depan. Tapi yang pasti aku tuh pengen setiap waktu aku tuh bermanfaat. Apapun yang bisa aku lakuin di sela-sela waktu kosong aku tuh bisa jadi hal-hal yang menyerukan gitu. Nah, salah satunya kemarin aku sempat main ke salah satu yayasan ODGJ yang ada di daerah Bekasi. Belakang banget rumah mertua aku. Jadi pasti kasih tahu, "Ih, di belakang itu ada yayasan ODGJ." Oh, masa sih? Emang apa sih yang kegiatan di dalam mereka tuh seperti apa gitu. Akhirnya teman aku bawa aku ke sana. Kemudian ngelihat di beberapa pasien-pasien yang mereka tuh ada klasifikasinya gitu di ada yang misalnya baru banget baru banget masuk yayasan, ada yang sedang pemulihan, ada juga yang memang sudah akan sembuh gitu dan mereka itu diobatin secara alami, tidak memakai obat. Jadi Masya Allah, dari situ aku jadi tahu, ya Allah, Masya Allah, jadi semakin bertambah rasa syukur kita gitu kan. Alhamdulillah masih dikasih sehat, lahir batin, mental sama fisik kita gitu, ngelihat mereka dengan segala permasalahannya sehingga membuat mereka seperti itu. Bertemulah dengan beberapa orang di sana yang lucu-lucu. Ada yang ngehealingnya itu, ada yang main kembang, bunga-bunga. Ada juga yang healingnya tuh ngelamun, ada juga yang senang teriak-teriak, ada juga yang nyanyi. Nah, aku tertarik dengan yang bisa nyanyi karena menurut aku kan, oh, aku nih bisa nyanyi gitu. Jadi aku kayak ngerasa, wah, seru nih kayaknya kalau misalnya misalnya dia nyanyinya bagus soalnya. Nyanyi lagu Nika Ardila pada saat itu, nyanyi lagu Nika Ardila, terus pas tiba-tiba aku bilang, "Hai," gitu kan. Dan dia nyapa balik, itu yang bikin aku, "Hah, hai Kak, di reject." Itu aku yang langsung speechless yang, Masya Allah, "Hah? Pak, kok dia tahu lagu di reject gitu?" Terus aku tanya, "Kok kamu tahu?" "Iya, Kakak yang rambutnya warna-warni kan." Di situ aku kayak langsung kayak merinding. Karena aku dilihatinnya dari yang mulai yang masih parah sampai yang itu udah mau sembuh gitu. Dan aku nggak tahu kan mana yang masih parah, mana yang pokoknya hobi mereka macem-macem. Ketika ketemu dengan yang nyanyi di reject ini aku sempat tanya, "Kamu tahu yang Wikwan?" "Iya Kak, aku tuh seneng lihat Kakak, aku happy kalau ngelihat Kakak nyanyi." Wah, coba-coba kamu nyanyi lagi. Dia nyanyi di reject. Terus sampai aku bilang, "Pak, boleh nggak aku ngobrol sama dia?" "Emang Kakak mau?" "Iya," aku bilang, "Ayo ngobrol." Akhirnya ngobrol, aku coba dengerin suara mereka, ada lagi 3 orang sebenarnya. Tapi yang 1 orang agak pendiam, jadi aku ambil 3 orang untuk aku ajak nyanyi. Ternyata memang cara healing mereka adalah dengan bernyanyi. Ada yang senang nyanyi dangdut, ada yang senang nyanyi pop gitu. Akhirnya itu yang bikin aku kayak, ternyata mereka punya harapan untuk bisa sembuh kembali. Atau enggak minimal mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat supaya diterima kembali gitu kan. Karena nggak mungkin mereka selamanya akan di sana gitu. Dan itu aku kayak ngerasa pas aku ngelihat mereka punya potensi itu, cobalah aku ngasih mic yang nggak ada, jadi mic-mic-an gitu. Iya, dia nyanyi dengan bener-bener pakai feel dia. Terus aku coba, "Kamu bisa nggak lagu ini? Coba hafalin lagu ini. Besok kalau ketemu aku lagi kamu harus bisa ya." Dan bisa. Itu yang bikin aku kayak, hah? Terus kata orang yayasannya, "Kak, boleh nggak nanti katanya ketemu lagi buat nyanyi lagi?" Nah, aduh gimana nih aku bilang, wah kok serius nih jadinya gitu. Ternyata mereka enjoy, mereka senang. Ketika Janet datang ke sana, mereka nganggap Janet itu kayak orang yang peduli sama mereka, kayak temen mereka yang bisa mendengarkan mereka. Masya Allah, mudah-mudahan ya hal sedikit yang mungkin Janet lakuin bisa bermanfaat gitu kan ya. Karena Janet juga nggak ngelakuin hal yang banyak, cuma mengizinkan mereka, mendengarkan mereka bernyanyi dengan hati mereka masing-masing gitu. Membebaskan mereka nyanyi, tapi dengan cara tidak yang kamu harus kayak gini ya, nggak kayak gitu caranya. Tapi ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Nyanyi ini lagu ini enak loh, coba ya nanti aku part pertama kamu abis itu lanjutin ya. Oh, iya gitu. Mereka seneng. Tapi dengan seperti itu jadi cara berpikirnya jadinya mulai ngerimain lagi ya benar. Dan mereka tipe orang yang gampang mengingat banget, cepet banget dibandingkan mungkin orang-orang yang sibuk lainnya ya. Jadi mereka tuh dikasih 1 hari buat ngafalin lagu, mereka benar-benar tahu dari awal sampai akhir, dihafalin gitu, jadi cepet nempel. Dari situ nadanya bener, cuma kan bagus atau enggaknya kan itu namanya relatif ya, relatif tergantung. Menurut Janet, orang nyanyi bagus atau enggak tuh adalah bagaimana dia bisa menyampaikan lagu tersebut, bagaimana dia bisa menyanyikannya dengan baik.
nggak harus yang suara bagus seperti apa menurut Janet, karena semua orang tuh bisa bernyanyi, mengutarakan isi hati kayak gitu. Dan sampai yang luar biasanya lagi, ada donatur yang memang ketika tahu mereka bisa nyanyi, mereka support, mereka kasih apa ya, mereka kasih peluang, mereka fasilitas untuk rekaman. Itu yang bikin Janet Masya Allah udah nggak bisa berkata-kata lagi. Sampai Janet diundang, Kak, ini aku loh yang kita kemarin latihan nyanyi gitu. Hah? Iya kenapa sayang? Aku dikasih lagu katanya gini, aku pengen rekaman kayak kakak. Beneran, Masya Allah ini orang yang luar biasa, donatur satu ini Masya Allah. Ibu dan bapak, dia mengurus 4 orang untuk bisa take vokal. Dan mereka dibuatkan konser. Masya Allah. Janet diundang ke sana untuk bisa menghadirin konser mereka dengan bangganya mereka, Masya Allah. Betul. Ini benar-benar di luar dugaan Janet sih, di luar ekspektasi ya bisa ada di tengah-tengah mereka, konser dengan mereka. Walaupun sesekali mereka suka kadang-kadang ngelamun lagi. Memang perlu waktu, perlu support orang-orang di sekitar untuk bisa memulihkan mereka gitu. Kayak seneng aja gitu bikin seseorang bisa lebih baik. Berarti sampai sekarang orang-orang yang ODGJ itu sudah ada perkembangan kan untuk Alhamdulillah. Jadi mereka sekarang lebih percaya diri untuk bernyanyi, karena bernyanyi itu salah satu healing buat mereka gitu. Alhamdulillah ya. Mungkin nggak seberapa di mata orang, tapi buat mereka Masya Allah sangat membantu untuk mengembalikan kepercayaan dirian mereka. Ketika aku datang, mereka udah Kak Janet gitu, mereka senang. Seolah-olah mau diajak nyanyi gitu. Padahal kita kadang-kadang ketemunya di mana gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. berarti masih rutin ke yayasan gitu untuk menengok atau Sekarang udah agak lama ya, setelah kemarin puasa udah belum ke sana lagi, tapi sebelum puasa sempat buka bersama. Sempat ke sana buka bersama dan nyanyi-nyanyi bareng lagi, Masya Allah. Seru pokoknya, alhamdulillah. Udah bisa ngedoain. Bahkan yang bikin aku sedih adalah mereka ada salah satu dari mereka yang Kak katanya gitu, aku doain kakak cepat punya anak, Masya Allah. Itu aku langsung wah udahlah gak bisa berkata-kata. Kok dia tahu, kok dia paham. Ternyata dia ngedengar dari orang, Kak Janet ini lagi pengen punya anak, doain ya gitu. Nah dia pas ada aku, dia nyampein itu. Wow. Iya, Masya Allah. Didoain gitu, Kak. Aku doain ya kakak cepat punya anak. Semoga Allah ngasihnya di waktu yang terbaik. Itu, ngomongnya bener terstruktur gitu loh. Habis gitu dia balik lagi. Wah, tapi Masya Allah itulah nikmatnya ya. Kadang-kadang kasih sayang Allah itu berupa apa aja. Berupa doa yang baik juga, itu menurut aku adalah rezeki buat kita. siapa aja dan Betul. aja gitu. Semoga aja doanya dikabulkan, kita nggak ada yang tahu. Tapi untuk itu sendiri Kak Janet lagi program kah atau lagi apa? Kalau sekarang sih karena dari dokter katanya bisa untuk alami, jadi kita masih nunggu, mungkin Janet butuh sedikit waktu untuk bed rest, untuk healing, karena selama ini ya teman-teman bisa lihat sendiri, selain nyanyi, Janet jarang kelihatan di TV kemana aja ya. Itu Janet membangun bisnis ini yang menurut Janet nggak mudah. Dari mulai Janet bikin basreng, gonjreng, cemilan Indonesia yang sekarang alhamdulillah udah banyak. Kemudian Janet bikin makanan kemasan, itu benar-benar belajarnya itu loh, butuh waktu teman-teman, nggak ada yang instan gitu, kecuali yang memang nggak, kita pengennya jualan aja, tapi aku pengennya malah belajar bisnis, makanya itu butuh waktu. Dan Janet nggak bisa ngebagi waktu antara entertain sama bisnis ini, karena dua-duanya butuh waktu gitu. Makanya satu entertain, paling aku di TV-TV aja, off air aja kali-kali aku ambil, sisanya aku coba untuk bangun di entrepreneur, di usaha, di bisnis gitu ya. Berarti masih banyak kegiatan. Jadi agak butuh waktu lagi ya kayak untuk program yang Kak Janet. Betul, mungkin setelah Janet sekarang kan udah alhamdulillah sudah terlaksana juga bikin produk hijab. Itu khusus untuk teman-teman yang baru berhijrah. Itu Janet bikin hijab instan ini. Kemudian aku udah bagi-bagi hijabnya sesuai dengan niat Janet. Di awal aku akan bagi-bagi semua hijabnya untuk orang-orang yang baru berhijrah atau mau belajar berhijab. Alhamdulillah sekarang udah terlaksana. Alhamdulillah juga sekarang udah dipegang sama adik aku untuk penjualannya. Udah mulai tinggal dilihat, oh ini perkembangannya seperti apa. Dan mungkin
udah mulai ada spare buat bisa menentukan proses-proses kedepannya untuk bisa punya anak. Jadi sekarang ini kedepannya bakalan fokus untuk ini aja ya kan, karena semua bisnis dan juga terutama kerudung dari Kak Janet sendiri sudah mulai berjalan gitu ya. Betul, ada ya alhamdulillah karena semua juga nggak akan jadi kalau nggak ada action ya teman-teman. Jadi Allah udah menempatkan Janet di sini bisa berkembang di bisnis ini adalah benar-benar rezeki yang luar biasa. Tinggal semoga Allah ngasih rezeki yang lain dikasih untuk melengkapi kebahagiaan Janet dengan suami, yaitu punya anak. Kedepannya Kak, mungkin apa lagi nih yang pengen Kak Janet lakuin? Balik lagi ke entertain Kak atau sambil berjalan di dunia bisnis dengan entertain gitu bareng-bareng mungkin? Walau alam ya, karena tidak ada yang tahu kedepannya kita kayak gimana. Tapi yang pasti Janet bukan tipe orang yang menyerah. Dan Janet tipe orang yang selalu cari opportunity yang bagus buat Janet kedepannya. Aku tipe orang yang nggak mau, perempuan yang nggak mau ngerepotin lah orang tua, suami atau siapapun. Masih kita dikasih tenaga, dikasih pikiran, ada kesempatan belajar lagi yang banyak. Semoga bisa bikin sesuatu yang bisa menguntungkan untuk diri kita dan orang lain. Bikin inovasi-inovasi baru ya? Betul. Jadi bisnis kan masih banyak banget gitu. Dari mulai makanan, kuliner aku udah pernah coba, minuman udah pernah coba, susu, teh, kopi, hijab, Masya Allah. Mungkin kalau ketemu dengan teman-teman lain di bidang yang lain, aku tuh mau banget untuk bisa upgrade lagi. Gitu. Semoga niat baik dilancarkan. Amin, terima kasih pemirsa. Terima kasih banyak. Yuk. Oke Kak Janet, Iya. melihat video salah satu anak pang itu kami mencuri di supermarket Kak Janet, mereka seperti apa mungkin Kak? Ya Allah, ya kita tahu bahwa segala hal mencuri itu nggak baik. Apapun niatnya ya, itu tuh nggak baik. Tapi walau bagaimanapun semoga ada jadi solusi ya, gimana orang supaya nggak mencuri gitu. Mudah-mudahan bisa ada hukum sosial yang membuat orang bahwa mencuri itu memang nggak bagus. Apalagi itu terjadi sama anak pang, nanti tambah lagi stigmanya negatif terus ya terhadap anak-anak pang. Oh pasti akan kayak gini, padahal kan tidak semua seperti itu. Tapi mudah-mudahan aja ya, kalau itu dia mencuri deodoran mungkin dia karena ingin kebutuhan dia gitu. Mudah-mudahan ada orang baik yang bisa ngasih dia deodoran, kemudian juga ada yang ngasih seperti nasihat ya ke teman-teman pang yang lain mungkin ataupun siapapun ya. Karena mungkin kita tahu segala hal yang negatif itu pasti ada konsekuensinya, ada sanksinya. Maka harus dihukum. Apapun itu hukumannya, bisa hukum sosial ataupun hukum secara ketentuan. Iya, karena kita juga negara hukum kan. Jadi tidak boleh. Mungkin sama masyarakat gitu. Nah makanya, walaupun mencurinya cuma deodoran, tapi yang namanya mencuri itu dosa, itu nggak boleh. Apapun mungkin alasannya, walaupun itu buat kebaikan, tapi semoga aja ya si pencurinya juga dikasih tahu, dinasehatin bisa jadi sadar bahwa itu hal yang tidak baik. Dan semoga aja Allah ngasih rezekinya lain supaya dia juga tidak ada kepikiran untuk bisa mencuri lagi, kayak gitu. Ya.